pendapat umum RDPU dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi. Dalam RDPU ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerima masukan untuk penguatan profesi advokat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru dalam pembentukan rancangan Undang-Undang RUU Advokat. Dalam rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pihaknya membutuhkan masukan untuk RUU Advokat yang bisa menjadi momentum kebangkitan profesi advokat. Ia menilai Undang-Undang Advokat saat ini kurang relevan. Ia sempat menyinggung kewajiban pro bono yang dilakukan para advokat. Sekarang kita dari yang paling awal nih, sejak penyusunan, ini kan mau penyusunan naskah akademik maupun RUU. Saya sudah minta masukan teman-teman semua, ya, kita saling berembuk, ya. Dan ini enggak berhenti di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya terus terang melihat ini yang hadir saat ini yang paling dominan dari kinerja, ya. Apapun dikatakan saya pikir nggak bisa terbantahkan. Tapi next besok kami terbuka terus menampung organisasi apapun, advokat apapun yang ingin menyampaikan aspirasinya di sini. Ya. Jadi itu intinya itu, ya. Kita kemarin sudah sahkan KUHP, kami sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ya, meningkatkan derajat profesi advokat di kalangan penegak hukum lain. Sementara itu, Pradi di bawah naungan Oto Hasibuan menyoroti sejumlah pasal mengenai advokat di dalam KUHP baru. Di antaranya pasal mengenai perluasan definisi advokat, administrasi kartu tanda pengenal advokat atau KTPA, penggantian advokat yang tidak hadir dalam pembacaan utusan oleh Asosiasi Advokat, hingga dampak surat Ketua Mahkamah Konstitusi atau SKMA nomor 73 tahun 2015 terkait banyaknya organisasi baru advokat. Setelah kami membaca KUHP, ada beberapa pasal di dalam KUHP itu yang mengindikasikan itu. Yang pertama adalah pasal 1 angka 22. Di dalam KUHP sudah memberikan perluasan pengertian advokat. Jadi advokat tidak saja yang sudah ada di dalam Undang-Undang Advokat, tapi kemudian diperluas dengan adanya tenaga bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum. Yang kedua, itu pasal 151 ayat 2 KUHP. Pasal ini mewajibkan advokat ketika melaksanakan tugas profesinya menunjukkan berita acara surat kuasa, menunjukkan berita acara sumpah. Tidak lagi mengharuskan advokat menyerahkan KTPA dari organisasi yang bersangkutan. Padahal sampai hari ini, saya sendiri kemarin baru punya pengalaman di Medan, ketika saya mendaftarkan gugatan, itu masih diminta KTPA kami. Nah sekarang ini sudah tidak lagi ke depannya, ini sudah mengindikasikan bahwa bakal ada perubahan Undang-Undang Advokat. Dalam momentum ini DPR memandang Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 terkait advokat sudah berusia lama, yakni 23 tahun, sehingga DPR merasa perlu ada pembaruan karena dinilai kurang relevan dengan masa sekarang. Dari Jakarta, Sela Rizky Sandriansah, jurnalis NTV melaporkan.